Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Rahmawati dengan NIM 12300250003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum 5 pada mata kuliah Fisika Kesehatan dengan topik biolistrik, yaitu mengenai sel saraf dan jantung. Tubuh manusia merupakan sistem biologis yang sangat kompleks, yang di dalamnya terdapat sistem penghantaran sinyal berbasis listrik yang disebut biolistrik. Sistem ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar sel sehingga tubuh dapat menerima rangsangan, memproses informasi, dan memberikan respon sinyal biolistrik. Sinyal biolistrik ini bekerja melalui penggerakan ion-ion seperti natrium, kalium, dan kalsium yang menimbulkan perbedaan muatan listrik pada membran sel. Tanpa adanya biolistrik, sistem saraf tidak dapat menghantarkan impuls, otot tidak dapat berkontraksi, dan jantung tidak dapat berdetak secara normal. Oleh karena itu, materi ini akan membahas secara lengkap mengenai sistem saraf, mekanisme impuls listrik, lengkung refleks, serta sistem kerja listrik pada jantung. Oke, di sini saya akan menjelaskan morfologi sel saraf. Sel saraf atau neuron merupakan unit struktural dan fungsional dari sistem saraf yang berperan dalam penghantaran impuls listrik. Neuron tersusun atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu dendrit. Dendrit merupakan bagian bercabang seperti pohon yang berfungsi menerima rangsangan dari neuron lain maupun dari reseptor sensorik. Semakin banyak percabangan dendrit, semakin besar kemampuan neuron menerima informasi. Yang kedua, badan sel. Badan sel mengandung inti sel yang berfungsi mengatur seluruh aktivitas metabolisme neuron. Pada bagian ini, informasi yang diterima akan diproses sebelum diteruskan ke bagian lain. Kemudian yang ketiga yaitu akson. Akson merupakan serabut panjang yang berfungsi menghantarkan impuls dari badan sel menuju neuron lain, otot atau kelenjar. Akson dilapisi oleh selubung mielin yang berfungsi sebagai isolator listrik. Selubung ini sangat penting karena dapat meningkatkan kecepatan penghantaran impuls. Di antara selubang mielin terdapat nodus Ranvier, yaitu celah yang memungkinkan impuls listrik meloncat dari satu titik ke titik lainnya sehingga penghantaran menjadi lebih cepat dan efisien. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mekanisme depolarisasi, repolarisasi potensial aksi, dan perembatan potensial aksi. Potensial aksi adalah perubahan muatan listrik pada membran sel saraf akibat adanya rangsangan. Dalam keadaan istirahat, sel saraf berada dalam kondisi polarisasi, yaitu bagian dalam sel bermuatan negatif dan bagian luar bermuatan positif. Kondisi ini terjadi karena perbedaan distribusi ion natrium dan kalium. Ketika rangsangan diterima, kanal natrium terbuka dan ion natrium masuk ke dalam sel. Akibatnya muatan di dalam sel menjadi positif. Proses ini disebut depolarisasi. Setelah itu, kanal kalium terbuka dan ion kalium keluar dari sel. Hal ini menyebabkan muatan kembali menjadi negatif. Proses ini disebut repolarisasi. Terkadang terjadi kondisi hiperpolarisasi
repolarisasi, yaitu muatan menjadi lebih negatif dari keadaan normal sebelum kembali stabil. Rangkaian proses ini membentuk potensial aksi yang menjadi dasar penghantaran impuls saraf. Perambatan impuls terjadi sepanjang akson. Pada akson tanpa milen, impuls bergerak secara lambat dan kontinu. Sedangkan pada akson bermilen, impuls bergerak dengan cara meloncat dari nodus Renfield ke nodus berikutnya, yang disebut konduksi saltatori, sehingga lebih cepat dan efisien. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme sinyal listrik pada otot. Sinyal listrik pada otot terjadi melalui hubungan antara sistem saraf dan sistem otot. Proses dimulai ketika impuls saraf mencapai ujung akson, kemudian dilepaskan neurotransmitter berupa asetilkolin ke celah sinaps. Asetilkolin akan berikatan dengan reseptor pada membran sel otot, sehingga membuka kanal natrium dan menyebabkan depolarisasi pada membran otot. Selanjutnya, ion kalsium dilepaskan dari retikulum sarkoplasma ke dalam sel otot. Ion kalsium berperan dalam mengaktifkan interaksi antara protein aktif dan miosin, yang menyebabkan terjadinya kontraksi otot. Kontraksi ini memungkinkan tubuh melakukan berbagai gerakan seperti berjalan, mengangkat benda, dan aktivitas lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mekanisme sinyal listrik pada jantung. Jantung memiliki sistem listrik internal yang mengatur proses kontraksi secara otomatis dan teratur. Proses dimulai dari SA node, yaitu sinoatrial node, yang berfungsi sebagai pacemaker alami jantung dan menghasilkan impuls listrik secara spontan. Impuls kemudian menyebar ke kedua atrium sehingga terjadi kontraksi atrium yang mendorong darah menuju ventrikel. Selanjutnya impuls mencapai AV node, yaitu atrioventricular node, yang memberikan penundaan singkat agar ventrikel memiliki waktu untuk terisi darah secara maksimal. Setelah itu, impuls diteruskan melalui berkas His dan menyebar ke seluruh ventrikel melalui serabut Purkinje. Hasilnya adalah kontraksi ventrikel yang memompa darah ke paru-paru dan seluruh tubuh secara ritmis dan berulang. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kecepatan impuls saraf. Kecepatan penghantaran impuls saraf dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu diameter akson. Semakin besar diameter akson, maka hambatan listrik semakin kecil, sehingga impuls dapat dihantarkan lebih cepat. Yang kedua, selubang milen. Selubang milen berfungsi sebagai isolator yang mempercepat penghantaran impuls melalui mekanisme, yaitu mekanisme loncatan. Yang ketiga yaitu suhu tubuh. Suhu tubuh yang lebih tinggi dapat meningkatkan kecepatan reaksi kimia dalam sel saraf, sehingga impuls bekerja lebih cepat. Yang terakhir yaitu keseimbangan ion. Ketidakseimbangan ion natrium dan kalium dapat mengganggu proses pembentukan dan penghantaran impuls. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang lengkung refleks saraf. Lengkung refleks saraf merupakan jalur penghantaran impuls yang menghasilkan respon cepat tanpa melalui otak. Proses dimulai dari reseptor yang menerima rangsangan. Kemudian impuls diteruskan melalui neuron sensorik menuju sumsum tulang belakang. Di sumsum tulang belakang,
impuls langsung diproses tanpa melibatkan otak untuk mempercepat respon. Selanjutnya, impuls dikirim melalui neuron motorik menuju efektor, yaitu otot atau kelenjar, sehingga menghasilkan respon cepat, seperti menarik tangan saat terkena benda panas. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi jantung. Jantung merupakan organ vital yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 ruang utama. Yang pertama yaitu atrium kanan, yaitu menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh. Dan atrium kiri, yaitu menerima darah kaya oksigen dari paru-paru. Kemudian vertikal kanan, yaitu memompa darah ke paru-paru. Dan ada vertikal kiri, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Dan vertikal kiri memiliki dinding lebih tebal karena bekerja lebih berat dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung mengatur aktivitas listrik yang menyebabkan jantung berdetak secara teratur. Urutan penghantaran impuls adalah SA node, AV node, berkas, His, serabut, Purkinje. Sistem ini memastikan kontraksi jantung terjadi secara terkoordinasi antara atrium dan vertikal sehingga aliran darah tetap optimal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perbedaan otot. Terdapat 3 jenis otot dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu otot lurik, yaitu bekerja secara sadar dan digunakan untuk pergerakan tubuh. Dan otot polos, bekerja secara tidak sadar dan terdapat pada organ dalam seperti usus dan pembuluh darah. Kemudian otot jantung, yaitu bekerja secara otomatis, tidak sadar dan memiliki sifat ritmis, sehingga dapat berdetak terus-menerus tanpa henti. Demikian penjelasan mengenai biolistrik pada sel saraf dan jantung. Semoga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.